Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Ayam Dadam, channel review mainan suka-suka. Yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang teman-teman ya. Episode pertama Kamen Rider Revice di hari Minggu kemarin. Pada notice nggak di detik-detik awal, kalau nggak salah detik 15 tuh ada arkeolog yang ngomong keren. Atau gue salah denger? Coba deh teman-teman perhatiin. So, untuk episode pertama Kamen Rider Revice ini jujur aja gue cukup suka. Dan gue lihat respon teman-teman di sosial media juga pada suka ya. Bahkan ada temen yang gak suka dengan desainnya, cukup skeptis dengan desain, warna, dan lain-lain. Tapi pas nonton episode pertama ini katanya sangat-sangat promising. Ya, gue setuju. So, di video kali ini gue akan ngebahas dan akan share first impression gue ke teman-teman semua, seperti halnya Kamen Rider Saber tahun lalu. Oke, sebelum gue mulai bahas-bahas, gue abis baca artikel kalau produser series Kamen Rider Revice Taku Mochizuki di salah satu wawancara dia tuh sempat nge-share ya inspirasi dia dengan tema Kamen Rider Revice. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Kamen Rider Revice itu kayak si Iki bekerja sama dengan Vice atau Iblis. Ternyata itu terinspirasi dari Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider The First. Mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa Kamen Rider pertama atau Ichigo itu dia adalah cyborg atau Kamen Rider yang dibuat oleh organisasi Iblis atau Shocker. So, basically dia bilang Kamen Rider itu adalah iblis. Jadi karena hal itu bikin dia pengen ngangkat nih tema good and evil. Jadi antara sisi baik dan sisi buruk. Dan dia pengen punya keresahan dan pengen di-share ke kita semua bahwa hero seperti apa sih Kamen Rider itu. So, langsung aja gue akan bahas dari pertama openingnya. Sayang emang belum ada opening sebenarnya. Opening songnya belum keluar. Ada sih pas di scene fightingnya, tapi maksud gue opening song yang full gitu ya. Biasanya emang di episode pertama itu belum ada. Mungkin nanti di episode kedua baru ada opening songnya. Tapi lagunya sih udah keluar ya, udah rilis di YouTube, udah banyak lah di internet. Overall kalau ngomongin lagu, gue nggak suka sih guys. Selera sih ya. Gue lebih suka kayak Zero One, kayak Kamen Rider Saber yang bener-bener musiknya itu band. Kalau ini kan udah elektronik gitu ya, EDM dan sebagainya lah. Pengennya tuh lagunya band gitu. Kayak Zero One pertama kali gue denger langsung Real Eyes gitu kan. Real Eyes na 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 atarashii Jedi wo. Terus Saber in your hand, it's a pain to write it down. Wah, langsung semangat gitu. Kalau si Kamen Rider Revice ini langsung tapi gue penasaran sama klipnya. Nanti mungkin kalau udah berupa klip agak sedikit suka gue. Agak sedikit ya. Jadi untuk opening songnya ini dinyanyikan oleh Da Ice feat Subaru Kimura. Orang Padang ternyata. Itu diambil dari kata Uda ya. Uda Ice. Jadi dia dulu penjaga warkop gitu ya biasanya. Udah, es teh manis satu. Udah es, udah es, udah es. Dia akhirnya bikin lagu dan kasih nama Da Ice. Next untuk CGI, gue cukup mengacungi 2 jempol di episode pertama ini karena disajikan CGI yang jauh lebih baik daripada Kamen Rider Saber. Sinematografinya juga keren, berasa filmnya ya, jadi nggak asal ambil gambar, cut-to-cut yang oke juga. Lalu adegan fightingnya juga keren banget teman-teman, intens dan pecah habis ya, apalagi pas di auditorium itu. Yang bikin gue tertarik tuh pada saat yang ibunya abang ipar gue atau Iki, dia itu lagi kehajar sama monster mamut ya kalau nggak salah ya. Terus pas jatuh, pas dihajar, mentalnya tuh juga agak smooth gitu ya. Terus pas jatuh ada luka di tangan. Wah, ini langsung, wih keren nih, bermain-main dengan darah gitu ya. Dan efek-efek lainnya juga bagus. Intinya fightingnya keren sih. Nah, terus first hand scene-nya teman-teman.
Sebenarnya ini juga udah di tease ya, udah dikasih tahu, udah rilis videonya, versensinya dia. Cuman pas gua nonton di episode pertama ini tetap aja kayak anjir keren gitu kan, masih wow gitu. Dan gue suka banget sama sound ininya yang jeng jeng jet, come on Rex, jeng jeng jet, come on Rex. Wah, itu semangat banget ya. Cuman gue ada satu pertanyaan nih, mungkin teman-teman yang bisa bahasa Jepang bisa ngerti. Di belakang itu kan ada chatnya tuh, Iki sama Vice. Nah itu dia ngomongin apa sih? Dan gue masih nggak nangkep konsepnya apa. Kenapa tiba-tiba ada chat di belakang gitu ya? Apakah itu isi hati mereka lagi ngobrol, cuman dipresentasikan dengan kolom chat kayak di Line atau WhatsApp? Coba buat teman-teman yang tahu langsung komen di bawah. Dan yang pasti abis lihat Henshin-nya gue gak penasaran nih, jadi pengen beli DX drivernya. Aduh, bakal beli gak ya? Biar waktu dan Allah yang menjawab. Dan ini yang bikin gue suka banget adalah final battle-nya teman-teman. Fighting setelah dia Henshin itu lebih greget. Wah gila keren banget ya pokoknya. Ingat gak pas revive-nya abis berubah dia nendang ubin gitu ya, terus ubinnya pecah, dia nendang pecahan batunya. Wah itu cukup smooth ya, cukup smooth. Bikin revive-nya kelihatan sangat powerful gitu, punya kekuatan banget. Gue suka juga treatment yang dia nendang pas di luar nih, nendang Deadman yang lagi nyender di tembok. Terus dia nendang sebagian temboknya itu kayak fighting klasik lah ya, kayak fighting Cina atau kungfu gitu, itu the best. Dan satu lagi nih, tendangan mautnya keren banget. Gue berasa nonton kayak live action Dragon Ball teman-teman. Ingat nggak sih pas dia nendang, tuh kan slow motion tuh. Terus pas kena monsternya langsung cepet gitu. Wah gila gokil, klimaks abis sih. Itu tendangan maut di episode pertamanya. Gue nggak tahu sih, nanti mungkin di episode berikutnya akan disimplify biasanya gitu ya. Yang pasti yang sangat bikin gue penasaran sebelumnya adalah karakter Vice yang dibilang mirip atau titisan si Momotaros ya. Kalau gue nyebutnya setan kampret. Emang ada persamaan sih sifatnya kayaknya sih dengan Momotaros. Apalagi di akhir-akhir dia banyak komunikasi ke penontonnya, itu bikin anjir. Ini jadi salah satu karakter favorit gue nih. Sangat ngomong-ngomong Vice, ada satu hal yang bikin gue penasaran. Kalau teman-teman ingat, Vice itu ada beberapa kali dia kayak gesturnya tuh pengen makan si ibu mertua gue, ya, ibunya Iki. Ingat nggak? Pas lagi mau makan dia bilang juga selamat makan gitu. Itu bener-bener dia mau makan orang atau cuman kiasan doang? So teman-teman, overall episode pertama Kamen Rider Revice ini cukup padat, singkat, jelas ya. Cukup banyak hal-hal yang info-info yang dikasih tahu ke kita, tapi ada juga beberapa pertanyaan. Tapi overall tetap bisa dinikmati walaupun flow-nya agak terburu-buru, tapi ya cukup jelas lah. Cukup jelas untuk menjadi fondasi series Kamen Rider Revice ini. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan nih. Tapi pasti ini bakal kejawab seiring berjalannya series ya. Kenapa tiba-tiba Iki bisa lihat Vice? Itu gue cukup penasaran sih. Kalau menurut kalian gimana? Aduh, gue nggak bisa nebak-nebak sih ini. Gue penasaran bakal ada secondary rider-nya nggak ya? Karena kan ada si Vice yang udah jadi secondary rider sebenarnya. Tapi di luar itu ada nggak ya? Cukup penasaran gue. So, gue excited banget nungguin episode berikutnya, episode kedua. Sudah ada cuplikannya, dan teman-teman ya, kalau nextnya itu bakal ada versi Kamen Rider Double. Ya, sekian first impression gue dengan episode pertama Kamen Rider Revice. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju atau tidak setuju, boleh langsung komen aja di bawah pendapat teman-teman. Kalau gue ada yang miss atau gue ada salah info, bisa langsung diralat juga di kolom komentar. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya. Gua sangat menunggu mainannya Kamen Rider Revice. Kalau sekarang baru ada ini doang nih yang udah gua review ya, RHS-nya. Belum ada mainan Revice apa-apa lagi selain si RHS ini. So, I'm so excited buat Kamen Rider Revice selanjutnya.
Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian, biar rame aja, biar subscriber makin naik. Oke, Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sehat-sehat semuanya.